Halo, apa kabar? Saya di sini Coach Rahmat dari iCoach The Real Coach. Apakah Anda tahu siapa diri Anda sebenarnya? Apakah Anda sedang dalam sebuah perjalanan mencari cinta sejati? Ingin hidup bermakna dan bahagia? Mencari diri jati sejati Anda? Mencari pasangan hidup yang ideal buat Anda? Sudah bosan dan sedang mencari karir yang benar-benar ideal untuk diri Anda? Ingin menjalankan bisnis yang sukses? Atau Anda menginginkan tim yang ideal? Anda menginginkan money making strategi yang ampuh buat Anda? Mencari arti dan misi hidup Anda yang sebenarnya. Dan Anda juga menginginkan kesembuhan emosional, fisik, relationships, dan spiritual Anda. Bahkan Anda mungkin sudah mengikuti banyak coaching, training, dan seminar, tetapi masih belum juga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dan Anda cari. Sekarang telah hadir untuk pertama kalinya di Indonesia, yaitu Living Your Design. Psikolog dan psikoterapis di seluruh dunia telah mengkonfirmasi bahwa miliaran manusia di dunia telah menjalankan dan melewati kehidupan mereka tanpa menyadari siapa sesungguhnya yang merupakan diri jati sejati mereka. Dari manakah sumber kebahagiaan itu? BBC Survey mengatakan bahwa sumber kebahagiaan hanya datang ketika manusia benar-benar menjadi dirinya sendiri, alias menjadi otentik dan melepaskan semua topeng-topeng personanya. Personality itu berasal dari bahasa Latin, yaitu persona yang berarti topeng. Sadarkah Anda bahwa selama ini kita selalu menggunakan topeng-topeng kita dan kita tidak mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya? Apa akibatnya ketika Anda tidak bahagia? Anda bisa saja depresi, Anda tidak puas tentang hidup Anda terjangkit penyakit psikologis, Anda bisa berpesta fora dan foya-foya, cepat marah atau tersinggung, tidak mencapai goal tujuan yang Anda inginkan, produktivitas kerja yang menurun, bahkan relationship yang menjadi rusak dan sampai akhirnya menjadi perceraian. Menurunnya imun sistem Anda karena menurunnya level hormon serotonin. Bahkan Anda bisa mengalami bangkrut dan menjadi miskin, juga termasuk berutang, dan masih banyak yang lainnya. Dulu saya sudah pernah menjalani berbagai macam tes yang seperti saya perlihatkan ke Anda saat ini, berupa MBTI, DSC, values, phobia, fear, dan sebagainya. Dulu saya melakukan tes ini, bahkan saya melakukan tes ini kepada klien-klien saya untuk mengetahui siapa diri saya sebenarnya dan siapa diri klien sebenarnya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditulis, yang dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai macam tes ini demi untuk mencari jati diri kita sebenarnya. Tapi sadarkah Anda ketika Anda menulis jawaban-jawaban dari tes ini bahwa Anda melakukannya secara sadar? Apa maksudnya secara sadar itu? Berarti Anda melakukan secara kognitif dan itu bukan secara alamiah dirinya Anda. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya kasih contoh. Saya akan kasih Anda 50 pertanyaan. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui siapa jati dirinya Anda. Ada 2 tes yang saya lakukan dengan pertanyaan sama. Tes yang pertama, saya kasih 50 pertanyaan ini ke Anda dan Anda mengerjakannya hanya saya kasih waktu dalam 1 jam saja di ruangan ini. Ketika Anda sudah selesai mengerjakan dan sudah mendapatkan hasilnya, lalu saya berikan pertanyaan lagi yang Anda mesti jawab, pertanyaan secara tertulis, sama juga pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan, tetapi Anda mengerjakan di rumah Anda
dan saya kasih waktu Anda selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu Anda sudah selesai, Anda kumpulkan ke saya lagi. Menariknya dari hasil tes itu, yang tes Anda lakukan selama 1 jam dan Anda melakukan selama 3 hari dengan pertanyaan yang semuanya sama, ternyata jawabannya berbeda. Jadi apa maknanya dengan jawaban berbeda? Artinya Anda melakukan secara sadar, di mana Anda mempunyai pengalaman-pengalaman hidup Anda. Mungkin ketika Anda melakukan dengan waktu 3 hari, Anda memikirkan sesuatu yang apa yang menjadi ideal buat saya, bahkan menjadi ideal buat orang lain yang cocok untuk saya. Disinilah Anda makin menyimpang dengan jati diri Anda yang sesungguhnya. Menarik bukan? Guru besar Osho bilang, apa itu pikiran Anda sesungguhnya? Tidak lain hanyalah riak-riak di permukaan danau. Apa artinya emosi, mood, dan sentimen Anda? Apa artinya pikiran Anda? Hanyalah kekacauan. Dan karena kekacauan Anda, dan karena kekacauan inilah Anda tidak bisa melihat sifat alamiah Anda sesungguhnya. Anda kehilangan diri Anda sendiri. Anda bergaul dengan banyak orang di dunia ini, tetapi tidak pernah bertemu dengan diri Anda sendiri. Ketika saya mempelajari, mendalami The Human Design Chart, barulah saya menyadari siapa jati diri saya sebenarnya. Ketika saya mengaplikasikan ini ke banyak klien saya, baik itu ke pribadinya, baik itu ke relationship-nya, maupun kepada bisnisnya, banyak klien saya menemukan jati diri sebenarnya, sehingga hidupnya mereka lebih flow, lebih mengalir, mengetahui jati diri sesungguhnya, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui tipe-tipenya, dan bahkan mengetahui ternyata dalam hidupnya kita ada otorisasinya yang penting untuk membuat segala keputusan di dalam hidupnya kita. Ini salah satu contoh chart yang saya punyain, dan dari chart ini begitu banyak maknanya yang saya bisa pelajarin, dan saya pribadi pun sudah menemukan kenapa saya di sini, kenapa saya menjadi seorang coach, kenapa saya mengajarkan ini kepada Anda, kenapa saya membagi ini kepada Anda. The Living Design. Mengapa Anda perlu mengetahui human design Anda? Karena untuk mengetahui siapa jati diri Anda sebenarnya, Anda menyadari diri Anda bisa mengidentifikasi true nature-nya Anda sendiri, membedakan jati diri Anda dibandingkan dengan ego dan personality Anda, memahami pola perilaku sadar maupun tidak sadarnya Anda mengetahui habit-habitnya Anda, memahami tujuan utamanya relationship Anda, memahami partner, teman-teman, bahkan yang sangat penting sekali yaitu memahami anak-anak Anda. Saya ada cerita, saya punya 2 orang anak. Anak saya yang pertama dalam human design dia merupakan tipe proyektor, dan anak saya kedua tipenya the manifestor. Menariknya anak saya yang kedua ini, dia adalah seorang anak yang benar-benar cepat untuk memutuskan segala sesuatu, dan bahkan dia sampai tidak memperhatikan orang lain. Pernah satu kejadian, kita sedang liburan di Hong Kong, anak saya yang kedua ini ternyata hilang. Dia tidak ada kita cari tidak ada ketemu. Karena pada saat itu ibunya sedang mengantar ke kamar kecil. Begitu sudah selesai, ternyata anak saya udah pergi duluan. Kita cari-cari di mall yang besar, nggak ketemu-temu, sampai kita sudah panik. Ternyata kita menemukan anak kita sedang di toko mainan besar, bawa troli kecil, dan dia sedang memakai helm seperti helm tentara. Lalu dimasukkan mainan-mainannya di dalam troli kecil sambil dia dorong, sambil dia bersiul, dan seperti benar-benar lagi having fun, lagi senang sekali. Anak saya ini nggak menyadari bahwa begitu paniknya orang tuanya mencarikan dia. Terus pernah juga kejadian kedua, anak saya ini yang kedua, kita lagi berliburan di Bali, terus saya lagi ganti pakaian baju renang, terus saya pergi ke kamar kecil, di kamar, dan kebetulan kamar kita itu di teras belakangnya langsung dia ada kolam renang. Ketika saya baru balik dari kamar mandi, ternyata anak saya ini
udah nggak ada, sudah hilang. Saya cari kemana, ternyata dia sudah nyebur di kolam renang. Begitu nyebur kolam renang, kedalamannya yang kira-kira 1,6 meter, dan anak saya umurnya masih sekitar umur 5 tahun, dan hampir dia kelelap dan hampir meninggal. Saya begitu paniknya sampai terjun, saya ambil, ternyata puji Tuhan, alhamdulillah, ternyata dia masih bisa bernafas. Nah, akibat dari ini tentunya saya dan istri saya sebagai orang tua pasti akan menekan untuk banyak melarang. Dan ketika melarang terus, ternyata itu mengganggu dengan spiritnya anak saya. Inilah yang menjadi bahayanya terhadap ternyata anak mempunyai kreativitas yang tinggi, tapi karena dilarang sama orang tuanya menjadi mempengaruhi dari spiritnya itu. Banyak juga profesor terapis, konselor bilang, Anda akan menemukan bahwa human design adalah teknologi yang unik yang melengkapi Anda dalam hal identifikasi dan menemukan pencerahan secara dalam tentang pola perilaku sadar dan tidak sadar klien-klien Anda secara cepat, mudah, efektif, dan dengan cara yang kognitif. Baik, saya akan jelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin Anda ingat bahwa pada saat manusia itu dalam kandungan, kira-kira umur 3-4 bulan, masuklah ruh ke dalam tubuh bayi itu, kandungan itu. Dan ketika kita lahir, berarti waktu kita lahir di dunia ini, tanpa kita sadari, kita sudah mulai hidup dalam conditioning dan programming di dalam hidupnya kita. Apa itu conditioning dan programming? Artinya kita hidup dan dididik dengan orang tua, lingkungan, sekolah, teman-teman, banyak sekali conditioning dan programming yang terjadi dalam hidupnya kita. Pertanyaannya adalah, apakah itu sesuai dengan spiritnya kita? Apakah itu sesuai dengan jati dirinya kita? Ada yang iya, dan banyak juga ternyata yang tidak. Manusia pada hakikatnya, ketika manusia itu lahir adalah fitrah. Artinya fitrah adalah itulah jati diri sebenarnya. Itulah dia lahir sebagai diri manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang fitrah dan hakiki. Dimana ketika manusia itu lahir, manusia itu membawa gen-gen dari turunan dari orang tua, kakek, nenek, leluhur, dan membawakan secara fisik DNA dan juga secara genetik sifat-sifat hal yang lainnya. Kenapa saya bicarakan seperti ini? Karena ketika kita membicarakan conditioning dan programming dalam kehidupan kita, yaitu pada saat kita umur 0-7 tahun, kita dididik, dikondisioningkan dan diprogramming oleh orang tua kita. Seperti yang tadi saya jelaskan kepada anak saya, karena saya lihat anak saya ini sangat aktif dan apa-apa maunya jalan sendiri, mengakibatkan saya dan istri saya melarang anak saya untuk berbuat banyak hal. Dan dimana itu ternyata membuat spiritnya dia terganggu, sehingga jati dirinya saya tekan, saya suppress, sehingga dia menjadi diri yang sesungguhnya. Itulah conditioning dan programming yang tanpa saya sadarin, istri saya sadarin terhadap anaknya saya. Tapi jangan khawatir, dengan human design ternyata kita bisa melihat anak kita ini seperti apa, dan kita bahkan bisa merubah, dan kita sebagai orang tua bisa mengetahui spirit dan jati diri anak kita sendiri, dan perilaku seperti apa, perbuatan seperti apa yang kita perlu lakukan terhadap anak kita, dan perilaku seperti apa yang kita perlu ajarkan terhadap anak kita sesuai dengan jati diri anaknya kita sendiri. Tanpa kita sadarin juga, pada saat kita umur 7-14 tahun, kita mulailah modeling periode, yaitu kita akan meniru-niru tokoh atau artis, aktor, atau siapapun yang menurut kita menjadi figure center, sehingga itu kita menjadi modeling terhadap mereka. Itu juga menjadi conditioning dan programming dalam hidupnya kita. Lalu 14-21 kita akan hidup dalam sosialisasi, berteman, banyak teman, bergaul. Itu juga menjadikan kita conditioning dan programming.
sampai umur 21-35 tahun, yaitu mengenai bisnis persona, di mana dalam kehidupan kita dalam beranjak dewasa itu pun kita mempunyai conditioning dan programming. Di mana conditioning programming itu tercipta, yaitu dari keluarga, dari teman-teman kita, dari apapun agamanya kita, sekolahan, geografinya kita, tentunya manusia yang hidup di Bali contohnya seperti di sini, dan manusia yang hidup di negara barat, di negara yang lain tentu mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Disitulah tercipta conditioning dan programming juga. Lalu dari faktor ekonomi, Anda bisa lihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Bagi orang yang kaya, bagi orang yang miskin mempunyai perbedaan-perbedaan. Dan yang paling luar biasa yaitu dari media. Apapun beritanya, ketika berita itu sangat tidak bagus, berita itu sangat tidak menarik, tetapi ketika yang membawakannya sangat menarik, dan itulah terjadi conditioning dan programming. Anda akan benar-benar menyimaknya dan memahaminya dari situ. Nah, ketika itu terjadi conditioning dan programmingnya, pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan jati diri Anda? Apakah Anda tahu siapa diri Anda sesungguhnya ketika Anda benar-benar baru lahir? Ketika Anda menjadi manusia yang fitrah, ketika Anda benar-benar masih pure, masih bersih, di mana Anda membawa gen-gen, genetik semua dari turunan-turunan dari kakek nenek moyangnya Anda, dari orang tuanya Anda. Dan pada saat kondisi Anda belum benar-benar terkondisioningkan dan terprogramming, karena semakin Anda lari dari cap dirinya Anda, semakin sakit dan menderita, dan bahkan memungkinkan Anda untuk penyakit menjadi fisik. Jadi Anda benar-benar sangat mengetahui diri Anda sebenarnya ketika Anda mengetahui apa human design chart-nya Anda. Human design chart ini adalah blueprint Anda untuk mengetahui diri Anda sesungguhnya. Di dalam diri Anda sesungguhnya, Anda pun akan mengetahui tujuan hidupnya Anda, apa kekuatan Anda, apa kelemahannya Anda, apa potensialnya Anda dalam kehidupannya Anda, bagaimana Anda membuat keputusan dalam hidupnya Anda, bagaimana pengalaman-pengalaman yang Anda akan alami, dan banyak sekali hal-hal yang lainnya dengan strategi-strategi yang Anda bisa ungkapkan di dalam chartnya Anda sendiri ini. Dan di dalam chartnya Anda ini, apa perbedaannya dengan hasil-hasil tes yang tadi saya ceritakan sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan? Bahwa hasil tesnya ini adalah Anda tidak melakukan, chartnya ini adalah Anda tidak melakukan secara kognitif atau secara sadar. Berarti itu sudah ada di dalam dirinya Anda, sudah ada di dalam darahnya Anda, sudah ada di dalam spiritnya Anda, di mana Anda bisa mengetahui siapa jati diri Anda sebenarnya. Bahkan ketika Anda mengetahui jati diri Anda sebenarnya dan Anda mempunyai pasangan, dan pasangan pun Anda mengetahui jati dirinya, dan Anda mengetahui jati diri pasangan Anda, sehingga Anda bisa mengetahui kehidupan seperti apa yang Anda alami dengan pasangan Anda, bagaimana Anda bisa mengkompromi dengan pasangan Anda, apa yang menjadi dominan Anda terhadap pasangan Anda, begitupun sebaliknya. Hubungan yang baik seperti apa yang Anda bisa tingkatkan, dan sangat ketahuan sekali di sini. Seperti saya dan istri saya pun bisa melihatnya. Ketika saya dulunya tidak tahu, ternyata ada satu hal yang membuat saya dan istri saya selalu menjadi intim. Bagaimana hubungan dengan pasangan Anda? Seperti apa desain chart pasangannya Anda, sehingga Anda bisa mengetahui siapa yang lebih dominan Anda dan pasangan Anda. Bagaimana Anda bisa mengkompromikan hal-hal yang Anda perlu kompromikan terhadap pasangan Anda, begitupun sebaliknya. Dan juga apa potensinya yang bisa Anda tingkatkan lagi ketika Anda dengan pasangannya Anda. Seperti saya mempunyai pengalaman waktu bersama istri saya, ada satu hal yang ternyata ini menjadi intrik dan konflik yang sepertinya terus berkelanjutan. Tapi ketika saya mengetahui desain chart istri saya dan mengetahui desain chart saya sendiri, saya jadi mengetahui permasalahan yang menjadi
konflik dan intrik. Ternyata itu yang kita mempunyai perbedaan. Ketika saya rubah, ketika saya lakukan langkah-langkah yang berbeda, ternyata membuat energi dan hubungan menjadi lebih baik lagi, sehingga menjadi kita berdua lebih bahagia tentunya. Ini sangat menarik sekali, bahkan sampai hubungan dengan pasangan Anda pun Anda bisa mengetahuinya. Begitupun Anda, tidak hanya dengan pasangan Anda saja, terhadap temannya Anda, terhadap di mana Anda bekerja, atau Anda seorang business owner, Anda bisa mengetahui bagaimana timnya Anda, strateginya, apa yang perlu dilakukan, hal-hal apa yang kira-kira menjadi potensi yang bisa ditingkatkan lagi. Perjalanan mencari diri sejati. Aku tahu yang sebenarnya, aku ini berbeda. Menunggu untuk keluar dan menjadi berani, tidak lagi takut untuk terluka, tidak lagi khawatir tentang penilaian orang lain terhadap diriku, tidak takut lagi mengambil peran di dunia ini. Aku sangat mendambakan untuk tertawa dan menari lagi. Dia ada di sana, aku tahu dia, tapi aku tidak tahu di mana untuk melihat lagi. Aku perlu diingatkan tentang diriku yang telah menjadi hilang. Ketika Anda mengetahui desain saat Anda, mengetahui jati diri Anda melalui desainnya Anda, mengetahui benar-benar spiritnya Anda ketika Anda belum terprogramming, terkondisioningkan di dalam dunia ini. Dan walaupun Anda terkondisioningkan dan terprogrammingkan yang sesuai dengan spiritnya Anda atau bukan sesuai spiritnya Anda, pakar psikologi terkenal bilang sesuatu. Ketika Anda menyadari apa yang tadinya Anda tidak sadari, maka nasib itu berada di tangan Anda. Ketika Anda mengetahui apa yang tidak Anda ketahui sebelumnya di jati diri Anda, di diri Anda sendiri, maka Anda bisa menentukan nasibnya Anda. Guru besar Aikido juga bilang sesuatu. Dalam kehidupan manusia, pasti kita akan mengalami kesenangan, kebahagiaan, dan kemarahan. Merasakan sakit dan merasakan senang. Kegelapan dan terang, perkembangan atau mundur. Ketahuilah bahwa itu semua adalah alamiah di dalam kehidupan kita manusia. Jadi jangan untuk mencoba mendinai apa yang ada di dirinya kita, atau bahkan melawan dari spiritnya kita. Karena ketika Anda melawan dengan jati diri Anda, spiritnya Anda, disitulah masalah-masalah akan terus bermunculan. Disitulah Anda merasa tidak nyaman, bahkan tidak bahagia. Tetapi ketika Anda menyadari siapa jati diri Anda sendiri, dan Anda menjalankan sesuai strateginya jati diri Anda sendiri, disitulah kebahagiaan itu berada. Saya tunggu undangan Anda untuk bisa hadir di seminar yang kita adakan di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2015 pada jam 9 sampai jam 5 sore untuk mengetahui siapa jati diri Anda, apa yang Anda perlu lakukan sesuai strategi jati dirinya Anda, dan apa otoritasnya Anda ketika Anda memutuskan sesuai dengan jati diri Anda, dan perilaku seperti apa yang Anda perlu punyakan dari itu semuanya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya tunggu undangan Anda untuk hadir di seminar yang saya adakan pada tanggal 4 Juni tahun 2015 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya Kos Rahmat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Salam pencerahan.